Puji Tuhan. 3 bulan lebih kita ibadah secara online, tapi hari ini ada yang online, ada yang onsite. Saya percaya berkat Tuhan yang ajaib terjadi. Amin. Coba lihat kanan kiri dengan salam dan katakan Tuhan memberkati. Ya, dan coba lihat siapa yang tambah langsing, siapa yang tambah langsung, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Kita beri tepuk tangan sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan saya juga menyapa bagi setiap saudara yang masih beribadah secara online. Nah, saudara sekalian, tahun ini Tuhan memberikan pada kita tema tentang community atau komunitas. Bagaimana Tuhan menempatkan setiap kita, baik di komunitas dalam keluarga, komunitas rohani dalam gereja lokal, komunitas dalam pekerjaan, komunitas juga di dalam sebuah bangsa dan negara. Dan bulan ini kita akan belajar sebuah subtema yaitu support. Saudara sekalian, semua kita harus belajar mensupport atau mendukung dalam setiap komunitas. Mari kita lihat pesan Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ulangi lagi lebih keras. 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika kita mau memenuhi hukum Kristus, maka kita tidak boleh hanya sibuk untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga mau menolong, menopang orang yang ada di sekitar kita. Setuju? Katakan amin. Dan ketika saudara dan saya mau menopang, menolong, mensupport yang lain, percayalah hidup kita sendiri juga akan penuh dengan begitu banyak keajaiban demi keajaiban Tuhan. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar siapa saja yang kita perlu support. Kita akan belajar, tahukah Anda bahwa orang yang tanggung jawab dan bebannya paling berat saat terjadi krisis adalah para pemimpin. Pemimpin itu, saudaraku, adalah orang yang punya tanggung jawab dan beban yang paling berat di tengah-tengah krisis seperti hari ini. Dan pemimpin berbicara bisa pemimpin keluarga, suami, orang tua, juga bisa bicara pemimpin pekerjaan, ya, baik itu bos Anda atau supervisor atau agensi, kalau Anda bekerja melalui agensi, juga pemimpin rohani bisa di gereja, pemimpin gembala sidang dan juga semua tim pelayan, dan juga pemimpin komunitas maupun pemimpin bangsa. Nah, kenapa kita perlu mengerti bahwa orang yang paling berat tanggung jawabnya di tengah krisis adalah para pemimpin? Sebab pemimpin harus menentukan arah dan keputusan penting di tengah-tengah krisis. Nah, kepemimpinan akan menentukan apakah kita bisa survive atau tidak saat melewati krisis. Lihat bagaimana hari ini semua orang seluruh dunia sedang melewati badai yang sama. Dan kita ada di perahu kita masing-masing, dan di setiap perahu pasti ada pemimpin-pemimpinnya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana pemimpin itu menentukan arah dan juga menentukan apakah kapal itu bisa survive ataukah justru hancur di tengah badai. Dan lihat bagaimana kita dengar ada banyak perusahaan-perusahaan yang kita tidak pernah menduga yang sekarang sudah kolaps. Lihat bagaimana ada banyak airlines atau penerbangan-penerbangan yang akhirnya sudah menyatakan bankrupt. Dan saudara sekalian, kita lihat bahwa semua ditentukan oleh para pemimpin yang ada. Dan kita tahu ada sebuah supermarket yang besar bernama Walmart yang juga nyaris saja goncang. Tetapi ketika para pemimpinnya membuat sebuah shifting, sebuah perubahan, akibatnya saudara, akhirnya Walmart bisa kembali survive. Dan itu sebabnya kita akan belajar hari ini sebuah khotbah dengan judul Support Your Leader. Support your leaders, dukunglah pemimpinmu.
Ayo ucapkan bersama saya, dukung pemimpinmu. 2, 3. Saudara sekalian, kita akan belajar hari ini dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Maka di tengah jalan, lihat bagaimana sekian juta orang Israel dipimpin oleh Musa dan juga tim kepemimpinan. Dan lihat bagaimana mereka menghadapi sebuah musuh, yaitu bangsa Amalek yang mengepung dan mereka harus perang mengalahkan. Ingat baik-baik, semua kita sekarang sedang menghadapi peperangan. Jelas bukan perang melawan manusia, bukan perang melawan yaitu bangsa lain atau ras lain, tapi melawan iblis, tapi juga melawan penyakit, bahkan melawan krisis ini. Dan lihat bagaimana kalau Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel dan bisa menang atas Amalek. Tuhan yang sama akan membuat saudara dan saya menang dari peperangan ini. Ayo yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Nah, kita belajar bersama-sama Keluaran 17 ayat 10 sampai 13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, diinstruksikan oleh Musa kepada Yosua, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, mengangkat tongkat Tuhan yang ada di tangan Musa, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Lihat banyak pemimpin hari ini sedang penat, sedang capek. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia Musa duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, mensupport, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Sebuah kemenangan yang dialami atas musuh bangsa Israel itu Amalek merupakan sebuah pembelajaran bagaimana kemenangan itu terjadi karena sebuah teamwork yang baik dan bagaimana ada saling menopang satu dengan yang lain. Mungkin ada berkata, Pastor Lukas, kalau saya mensupport pemimpin saya, apa sih benefitnya buat saya? Untungnya apa? Kan nanti cuma menguntungkan pemimpin saya. Kalau saya mensupport bos saya, tempat di mana saya kerja, kalau saya mensupport yaitu gembala sidang saya, di mana saya ada di gereja lokal, siapa yang diuntungkan? Mari kita belajar bersama. Dampak saat kita mensupport pemimpin, itu akan membawa keuntungan bersama. Katakan amin. Membawa keuntungan bersama. Kemenangan yang dialami, yang dinikmati adalah kemenangan bersama. Itu sebabnya kalau para istri dan para anak-anak hari ini di tengah krisis, support suami Anda, support pemimpin keluarga saudara, para karyawan, semua para orang-orang yang ada di dunia pekerjaan, supportlah pemimpin Anda dalam gereja lokal, support gembala saudara, dimanapun kita berada, support. Kenapa? Karena itu akan membawa keuntungan kita bersama. Katakan yes. Lalu apa keuntungnya? Membuat pemimpin tetap teguh dan tetap produktif di tengah tantangan. Di zaman begini saudaraku, support pemimpin Anda. Supaya apa? Mereka tetap bisa teguh, semangat. Kenapa? Karena beban berat yang mereka sedang pikul. Nah, sekarang saya mau tanya buat setiap saudara semua. Siapa di sini yang mau berkata, Tuhan, aku mau belajar jadi orang yang mensupport para pemimpin dalam hidupku. Yang mau angkatlah tangan saudara. Wow, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, cara mensupport pemimpin itu bagaimana? Ada 3 poin yang saya bagikan hari ini. Yang pertama adalah sepakat dengan pemimpin. Sepakat dengan pemimpin. Agree with leaders. Coba lihat Keluaran 17 ayat 10.
Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Lihat, tidak ada argumentasi dari Yosua. Enak aja Musa, saya yang suruh perang melawan musuh. Lah engkau dengan Harun dan Hur kok naik ke atas gunung, emangnya mau vacation ya? Nah lihat, tidak ada argumentasi. Tetapi Yosua sepakat dengan Musa pemimpinnya. Tahukah Anda, di saat kita tidak sepakat dengan pemimpin kita, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi lihat bagaimana Yosua, di saat orang tidak sepakat dengan Yosua, di saat orang memusuhi Musa, saudaraku, Yosua tetap belajar sepakat dengan Musa. Bahkan Anda tahu dalam peristiwa ketika 12 pemimpin Israel dari 12 suku disuruh untuk mengintai tanah perjanjian. Lihat apa yang terjadi, 10 pengintai tidak sepakat dengan Musa. Berbeda dengan 2 pengintai yang tetap sepakat dengan Musa, itulah Yosua dan Kaleb. Sekalian, di tengah-tengah goncangan apapun yang terjadi, dalam keluarga, dalam masyarakat kita, dalam pekerjaan, dalam gereja, mari kita belajar sepakat dengan para pemimpin kita. Katakan amin. Mungkin Anda berkata, tapi Pastor Lukas, kalau pemimpin saya misleading, salah mengarahkan, salah menuntun, atau misuse power, menggunakan kuasa dengan tidak sepantasnya, apa yang harus saya lakukan? Saudara tetap percaya, kalau kita belajar sepakat dengan pemimpin kita, doakan di atas pemimpin kita ada Tuhan yang maha adil. Dia bisa intervensi, apakah tiba-tiba pemimpin itu akhirnya bisa diganti Tuhan atau check out dari bumi ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi mari kita belajar. Caranya bagaimana untuk sepakat dengan pemimpin? Belajar setuju dengan pemimpin walaupun beda pendapat. Semua kita pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Tiap orang punya pendapat sendiri-sendiri, perspektif sendiri-sendiri. Tapi kalau kita belajar, oke, walaupun tidak sama, tapi aku belajar untuk sepakat, belajar untuk setuju dengan pemimpinku, aku setuju dengan suamiku, aku setuju dengan gembala sidangku, aku setuju dengan pemimpin dalam pekerjaanku, maka percayalah itu akan membuat keuntungan kita bersama. Katakan amin. Beri pemimpin masukan dengan sikap dan cara yang benar. Saudara sekalian, gak ada pemimpin yang selamanya benar. Gak ada pemimpin yang sempurna. Setiap kita harus memberi masukan, memberikan sebuah input kalau memang ada hal yang kurang, atau ada hal yang salah, atau ada usul input yang baik. Tapi dengar baik-baik, berapa banyak orang bilang begini, tapi Pastor Lukas, saya udah kasih masukan suami, gak didengar. Saya udah kasih masukan bos saya, gak didengar. Saya sudah beri masukan pemimpin saya, gak didengar. Nah, dengar baik-baik, seringkali sebuah usulan yang baik, input yang baik, ternyata tidak didengar. Kenapa? Karena mungkin ya pemimpin kita tidak mau terbuka dengan masukan. Tapi juga seringkali karena kita sendiri belum memberi contoh dan teladan yang baik. Bagaimana menjadi sebuah anak buah, sebuah tim yang sungguh-sungguh memberi contoh kinerja hidup kita, loyalitas kita dengan baik. Nah, ada orang bilang gini, tapi Pastor Lukas, kalau di kerjaan, itu orang kalau usul apapun sama bos saya, didengar. Saya kok enggak? Nah, coba, saudara jangan iri dengan orang itu dulu. Tapi coba cek, apakah kita sudah pantas untuk usul kita didengar? Ketika kita kerja malas-malesan, kita tidak jadi teladan yang baik, kita tidak mau punya penundukan diri, kita sukanya maunya sendiri. Lalu bagaimana mungkin usul yang baik itu mau didengar sama pemimpin? Nah, jadi harus ada 2 arah. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara sekalian, beri masukan dengan sikap dan cara yang benar. Atau mungkin usulan Anda baik, ya kan? Tapi belum diterima, kenapa? Belum waktunya. Nah, belajarlah untuk beri masukan dengan sikap dan cara yang benar. Lalu hormati pemimpin walaupun tidak sempurna.
Anda mau cari suami sempurna, nggak akan bakal ketemu. Anda mau cari orang tua sempurna, nggak akan ada. Anda mau cari gembala sidang yang sempurna, tidak ada. Anda mau cari bos yang sempurna, nggak ada. Tapi mari belajar, walaupun mereka tidak sempurna, kita semua tetap harus saling menghormati. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena ketika kita belajar sepakat, seperti Yosua sepakat dengan pemimpinnya, maka kemenangan akan terjadi. Yang kedua, cara mensupport pemimpin adalah ringankan beban pemimpin. Ringankan beban pemimpin. Setiap pemimpin punya beban yang berat. Apakah kita malah menambah beban itu? Atau kita justru menolong untuk meringankan beban pemimpin? Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka, Harun dan Hur, mengambil sebuah batu. Terus apa? Dilemparkanlah ke kepala Musa. Enggak, saudaraku. Diletakkan di mana? Di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur ngapain, saudara? Menopang kedua belah tangannya. Mensupport pemimpinnya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam dan kemenangan itu terjadi. Katakan yes. Banyak pemimpin hari ini sedang penat, sedang burn out, sedang frustrasi. Saya mendengar ada banyak pemimpin, bahkan gembala sidang di tengah-tengah goncangan begini. Mereka yang akhirnya penat, capek, lelah, bahkan frustrasi. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah goncangan ini, saya melihat saudara tim daripada BMC Philadelphia dan juga jemaat. Anda adalah orang-orang yang tetap mensupport luar biasa. Terima kasih. Nah, lihat bagaimana Harun dan Hur dan Yosua mensupport Musa. Sehingga Musa yang letih lesu, yang mulai penat jadi kuat, bahkan mengalami kemenangan. Kalau Anda lihat wajah saya, kelihatan wajah orang stres apa enggak, saudaraku? Saya harap bukan, amin, saudaraku. Tapi Pastor Lukas, kalau memang enggak stres, kenapa kumisan dan jenggotan? Itu bukan tanda stres, itu adalah lagi mode saja, saudaraku. Mungkin siapa tahu minggu depan akan saya cukur, siapa tahu, saudaraku. Ya, kenapa? Karena banyak fans saya termasuk, saudaraku, yang di Indonesia, Pastor Instel pun sampai memberi pesan, tolong jangan lupa cukur, saudaraku. Nah, mari kita belajar sepakat dengan pemimpin, tapi yang kedua meringankan beban pemimpin. Kenapa? Karena ada 4 macam pengikut. Yang pertama adalah orang yang tinggi tuntutan dan rendah komitmen. Wih, rewel banget, high maintenance. Ya, para suami pasti ngerti, ada istri yang high maintenance, saudaraku. Apapun mahalnya bukan main. Tapi saya bersyukur istri saya tidak demikian. Amin, saudaraku. Nah, yang tidak amin itu suaminya berarti istrinya mahal, saudaraku. Nah, tinggi tuntutan tapi rendah komitmen. Rewel banget, tuntutannya banyak tapi tidak ada komitmen apa-apa. Saya harap di sini tidak ada. Amin. Lalu ada orang tipe kedua, tinggi tuntutan dan tinggi komitmen. Ya masih mending lah. Rewel tuntutannya tinggi tapi komitmennya tinggi. Tapi ada juga orang yang rendah tuntutan, ya nggak banyak nuntut tapi juga rendah komitmen. Nggak pusing apa-apa. Nah itu juga nggak bagus. Yang bagus adalah rendah tuntutan dan tinggi komitmen. Orangnya nggak banyak nuntut, tapi komitmennya tingginya luar biasa. Setiap saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Amin. Jadilah orang yang rendah tuntutan, tapi tinggi komitmen. Saya bersyukur di tengah-tengah kita menghadapi badai dan masalah begini. Saudara, ada kesaksian yang saya dengar kemarin. Dan jemaat ini hadir tadi pagi kebaktian yang pertama. Dan saya merahasiakan supaya oke. Tetapi kemarin saya diundang untuk datang ke sebuah tempat. Dan mereka dengan air mata berkata, Pastor Lukas, lihat bagaimana Tuhan sangat baik. Kenapa? Di tengah-tengah krisis seperti ini, kami sekeluarga justru bisa beli rumah baru. Saya kaget dan kemudian saya lihat rumahnya, wow,
Dari lantai basement sampai lantai atas. Semuanya baru, saudaraku, dalamnya. Dan saudara, saya bilang, wah kamu nikmati anugerah. Dia bilang begini, Pastor Lukas bagaimana bayangin betapa Tuhan tuh tolong kami. Kami lewati banyak masalah, lewati banyak krisis. Kami dikecewakan banyak hal. Tetapi kami belajar tetap berdoa. Dan kami support gereja lokal. Dan Anda tahu dia cerita bagaimana mereka suami istri berdoa dengan anak-anak. Supaya Tuhan, kami sudah lama tinggal satu kamar berempat, sudah sangat padat, ya kan? Apalagi anak-anak udah tambah besar, mereka berdoa. Dan Anda tahu, doanya cuma mau minta 3 kamar dan 1,5 kamar mandi. Malah Tuhan kasih 4 kamar dan 2,5 kamar mandi, saudaraku. Ya, dan kemudian mereka nangis, dia bilang ini, Pastor Lukas tahu, apapun yang Tuhan perintahkan melalui gembala kami, Pastor Lukas, maka kami belajar mensupport. Dan ketika Maret mulai apa yang kami lakukan juga lagi sepi. Karena kondisi COVID-19 dalam keadaan seperti itu tiba-tiba saya mendengar bahwa Pastor Lukas justru membagi sembako kepada mereka yang membutuhkan. Kita membagi makanan. Lalu saya berdoa Tuhan apa yang saya bisa lakukan untuk menolong gembala saya. Menolong gereja kami. Apa Tuhan? Lalu dia dapat suara Tuhan. Kamu taburi benih untuk ikut membeli barang-barang sembako. Dan Anda tahu, dia dengan taat pada lagi sepi dan juga ekonominya lagi pas-pasan. Tapi dia belajar support dan dia berkata, Pastor Lukas, aku nggak nyangka, kami nggak nyangka betapa Tuhan ketika kita tetap support gereja lokal pemimpin kita, maka kita nikmati yang terbaik dari Tuhan. Saya tahu tidak semua orang bisa nikmati berkat anugerah seperti orang itu. Tapi mari kita belajar untuk kita tetap ringankan tugas pemimpin kita. Katakan amin. Yang ketiga, cara mensupport pemimpin adalah setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Ada orang bilang begini, saya sudah setia loh sama Tuhan sudah 15 tahun. Saya sudah setia loh melayani di gereja sudah 20 tahun. Dengar baik-baik. Ukuran kesetiaan adalah sampai akhir hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Lihat bagaimana Ulangan 1 ayat 38 menyebutkan. Yosua bin Nun pelayanmu. Ini pesan Tuhan pada Musa. Yosua bin Nun pelayanmu. Disebut Yosua itu pelayanmu, abdimu, servantmu. Orang yang mau mengabdikan hidupnya. Orang yang belajar melayani dengan hati hamba. Orang yang mau setia. Dialah Yosua yang akan masuk ke sana, ke tanah perjanjian. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah Yosua yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Lihat bagaimana Yosua dari seorang yang biasa-biasa, tapi dia setia, maka Tuhan angkat Yosua menjadi pengganti Musa. Saudara sekalian, kita tahu ada orang-orang di sekitar Musa. Ada orang-orang yang setia, tapi ada orang-orang yang akhirnya tidak setia. Harun suatu kali kesetiaannya goyah terhadap Musa. Saat Musa menikahi wanita Kusi. Bagaimana Harun dengan Miriam mulai menjelek-jelekkan Musa. Dan akibatnya Anda tahu Kusta dan juga Harun akhirnya tidak lama kemudian akhirnya mati. Nah saudara sekalian, beda dengan Yosua. Yosua terbukti tetap setia saat melewati goncangan sampai akhirnya Tuhan mempercayainya menjadi pengganti Musa. Anda harus tahu bahwa kesetiaan kita itu semua diukur dan dihitung oleh Tuhan. Katakan amin. Dan kesetiaan itu akan membuahkan sebuah hasil yang luar biasa. Nah, bagaimana cara kita setia sampai akhir? Caranya tetap setia dan dapat diandalkan. Saat yang lain tidak bisa diandalkan, tapi ada orang-orang yang setia yang tetap bisa diandalkan. Saya bersyukur gereja ini lewati badai ini kita tetap bisa bertahan. Selain karena anugerah Tuhan, tapi karena ada teman-teman di sini orang-orang yang sungguh-sungguh setia sampai akhir. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin.
Dan lihat bagaimana, saudaraku, kita bergerak menjadi berkat bagi komunitas. Bagaimana kita membagi makanan dan minuman gratis. Saudara, dan saya bersyukur ada orang-orang yang tetap bisa diandalkan. Jelas kita tetap mengandalkan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang setia, yang tetap mensupport. Lalu tetaplah berkontribusi. Saudara, bagaimana di tengah-tengah krisis begini, ada orang-orang yang tanpa dikomando, tetap setia mensupport, tetap rela berkorban, bahkan jadilah problem solver. Bagaimana setiap kita ketika ada masalah, bukan malah meributkan, memperbesar masalah, tapi apa yang aku bisa tolong untuk aku bisa menyelesaikan masalah itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosua. Sekali lagi, kita bersyukur bahwa gereja ini sudah usia 18 tahun. Dan selama 18 tahun ini, saya bersyukur akan kesetiaan Tuhan. Tapi saya bersyukur juga akan kesetiaan saudara-saudara tim yang melayani maupun jemaat yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Katakan amin. Gereja ini sudah melewati berbagai macam musim. Ada badai demi badai, kita pernah kebakaran, kita pernah mengalami goncangan demi goncangan ekonomi dan goncangan kepemimpinan dan sebagainya. Dan saya bersyukur ada orang-orang yang tetap setia. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya pada semua yang lain. Tapi Anda tahu ada orang yang tetap melayani dengan setia sudah 16 tahun lebih. Bahkan orang ini sudah melayani dalam keadaan dari masih langsing. Dan akhirnya sudah mulai agak sedikit langsung. Dari belum menikah sampai akhirnya sudah menikah. Dan orang ini tetap mendedikasikan hidupnya setia, mensupport pemimpinnya. Dan selagi orang ini tentunya mewakili sekian banyak yang lain. Dan orang ini bernama, tayangkan fotonya, inilah Lydia Pratama. Sejak 2004 sampai hari ini. Dan dia adalah orang yang paling banyak saya marahin, saudaraku. Tapi dia tetap ngerti, belajar untuk submit dengan pemimpinnya. Dan akhirnya hari ini Tuhan juga mempercayakan banyak hal. Mari kita belajar bahwa semua kita tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali kita belajar mensupport satu dengan yang lain. Terutama supportlah para pemimpin Anda di tengah-tengah goncangan seperti ini. Dan saya percaya waktu kita mensupport pemimpin kita menggenapi hukum Kristus dan kita akan menikmati keuntungan kita bersama. Kesimpulannya, jadilah orang yang memberi support kepada pemimpin Anda. Baik pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin dalam komunitas, pemimpin di gereja lokal, dalam pelayanan, dan bagaimana cara mensupport pemimpin. Ada 3 poin. Yang pertama, sepakat dengan pemimpin. Walaupun beda pendapat, tapi aku belajar sepakat dengan pemimpinku. Dan saudaraku, dan di sini akan membuat keuntungan kita bersama. Yang kedua, ringankan beban pemimpin. Mari kita belajar apa yang kita bisa lakukan. Justru kita meringankan beban pemimpin, menolong. Karena ada banyak pemimpin yang sedang penat hari-hari ini. Yang ketiga, setia sampai akhir. Ketika melewati berbagai proses, badai dan ujian. Sekali lagi, tujuan khotbah saya ini bukan untuk memanipulasi saudara. Tuhan tahu hati saya. Ketika saya belajar mensupport pemimpin saya juga melihat ada berkat yang saya alami. Setiap kita ketika kita belajar mensupport para pemimpin kita, percayalah yang namanya anugerah demi anugerah akan kita nikmati. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.